merupakan salah satu komoditas unggulan Indonesia yang tidak hanya menjadi minuman sehari-hari, tetapi juga memberikan peluang usaha yang besar. Tren konsumsi kopi terus meningkat, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Indonesia memiliki berbagai jenis kopi yang khas yang dikenal dunia. Salah satunya adalah kopi luwak. Kopi luwak dikenal sebagai kopi eksklusif dengan aroma dan cita rasa yang unik, yang dihasilkan melalui fermentasi alami dalam sistem pencernaan luwak. Buah kopi akan dimakan oleh luwak, kemudian terjadi fermentasi pada proses pencernaan yang menghasilkan feses biji kopi. Namun, produksi kopi luwak menghadapi berbagai tantangan, terutama dari segi etika dan lingkungan. Luwak yang seharusnya hidup bebas di alam seringkali dikurung di dalam kandang dan hanya diberi makan buah kopi. Praktik ini tidak hanya mengganggu kesejahteraan hewan, tetapi juga mengancam keseimbangan ekosistem. Selain itu, tingginya permintaan terhadap kopi luwak beresiko menyebabkan eksploitasi berlebihan terhadap populasi luwak liar. Keadaan ini memunculkan fokus tertentu untuk mengembangkan kopi luwak tanpa menggunakan luwak secara langsung. Kini, Profesor Eliza Nur, Guru Besar Fakultas Teknologi Pertanian Institut Pertanian Bogor, telah mengembangkan metode inovatif untuk menghasilkan kopi luwak tanpa menggunakan luwak secara langsung, dengan melakukan fermentasi secara enzimatis menggunakan bakteri yang diisolasi dari feses luwak. Indonesia, sebagai salah satu produsen kopi terbesar di dunia, menghasilkan ribuan ton kopi setiap tahunnya. Namun, tahukah Anda bahwa di balik kenikmatan secangkir kopi, terdapat limbah kulit kopi yang seringkali terabaikan? Limbah kulit kopi seringkali hanya dibiarkan membusuk atau dibuang begitu saja. Padahal, limbah ini memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan lebih lanjut. Kulit kopi mengandung senyawa organik dan nutrisi yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan pengisi dalam pembuatan starter kering. Dengan inovasi ini, kita tidak hanya mengurangi limbah, tetapi juga menciptakan produk bernilai tambah. Dalam pembuatan starter kering, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. Langkah pertama adalah mengeringkan kulit kopi hingga kadar air yang sesuai untuk memastikan bahwa media bebas dari kelembaban berlebih dan siap digunakan. Setelah kering, kulit kopi digiling hingga ukuran dengan sesuai yang diinginkan. Sebelum proses inokulasi, dilakukan sterilisasi alat dan bahan, memastikan bahwa alat dan bahan yang akan digunakan telah terjaga kebersihannya dan mencegah kontaminasi. Kemudian masuk ke tahap selanjutnya, yaitu tahap peremajaan isolat, di mana bakteri dari ampul kemudian diinokulasi ke media subkultur steril untuk memastikan pertumbuhan awal yang optimal. Kemudian subkultur dilakukan inkubasi. Setelah diinkubasi, subkultur kemudian dipindahkan ke kultur utama dengan volume yang lebih besar, kemudian diinkubasi kembali. Media kulit kopi yang telah digiling kemudian disterilkan menggunakan sinar UV untuk memastikan kebersihan dan keamanan media kulit kopi. Kemudian, kultur bakteri yang telah diinkubasi dituangkan secara perlahan ke dalam media kulit kopi yang telah disterilkan. Campuran ini kemudian diaduk hingga merata untuk memastikan distribusi bakteri yang optimal di seluruh media. Starter yang telah dicampur kemudian dikeringkan hingga kadar air yang sesuai untuk meningkatkan daya simpan. Setelah melalui proses pengeringan, starter kering dikemas rapat menggunakan kemasan aluminium foil untuk melindungi dari kelembaban dan kontaminasi. Starter yang telah dikemas disimpan pada suhu rendah, pilihannya pada suhu kulkas untuk menjaga viabilitas bakteri selama penyimpanan. Untuk memastikan kualitas starter kering tetap terjaga selama penyimpanan, dilakukan serangkaian pengujian rutin selama 6 minggu. Setiap minggu, starter diuji kadar airnya untuk memastikan bahwa tingkat kelembaban tetap rendah dan sesuai standar yang ditetapkan. Selain itu, dilakukan pengujian total mikroba dengan metode total flat count untuk memonitor jumlah mikroorganisme yang hidup dalam starter. Hal ini penting untuk memastikan viabilitas bakteri selama masa simpan. Uji aktivitas enzim juga dilakukan untuk memastikan bahwa mikroorganisme tetap aktif dan mampu menghasilkan enzim sesuai dengan fungsinya selama masa penyimpanan. Berikut merupakan tahapan-tahapan proses fermentasi padat yang dilakukan untuk menghasilkan kopi luwak dengan fermentasi enzimatik. Tahapan pertama yaitu penyiapan bakteri starter. Selanjutnya, proses fermentasi dilakukan secara enzimatis menggunakan starter kering. Setelah difermentasi, kopi-kopi dikeringkan. Kopi yang sudah kering dikupas kulit tanduk dan kulit arinya menggunakan mesin pengupas. Dihasilkan biji kopi luwak dengan aroma yang lebih kuat dengan rasa yang lebih soft.